wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas besar statistika yang datanya telah diberikan oleh Ibu. Di sini kami beranggotakan 4 anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Andika Rangga Dwi Guntara, lalu ada teman saya Gerald Sabran Rasyad, lalu ada Hanif Aditya Sofyan, dan ada Tio Aji Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan data engineering graduate salary yang telah diberikan oleh Ibu. Yang pertama ada input data. Kami telah menginput data dengan metode read.csv yang dimasukkan ke dalam Google Colab. Setelah itu, kami masukkan ke dalam variabel data. Lalu yang kedua ada view data atau tabel 2 dimensi. Kami menggunakan metode view untuk menampilkan tabel 2 dimension dari data engineering graduate salary. Yang ketiga ada variabel. Di sini kami telah membuat variabel untuk tiap-tiap kolom dari data engineering graduate salary yang kami butuhkan. Lalu yang ketiga ada summary. Kami menggunakan metode summary untuk menampilkan nilai minimal, kuartil 1, kuartil 3, median, mean, dan nilai maksimal. Boleh dilanjut oleh saudara Tio Aji. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Andika Rangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histogram. Pada histogram dapat menggunakan fungsi hits. Fungsi ini mengambil vektor sebagai input dan menggunakan beberapa parameter lagi untuk memplot histogram. Lanjut. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah histogram salary, di mana frekuensi tertingginya yaitu ada di bawah 1 juta. Selanjutnya ada histogram English. Range tertingginya ada di antara 400 sampai dengan 600. Untuk histogram kuantitatif, sama seperti histogram Inggris, yaitu range tertingginya ada di antara 400 dan 600. Selanjutnya untuk histogram logic, range tertingginya ada di range yaitu 500. Dan terakhir untuk histogram graduation, range frekuensi tertingginya ada di tahun 2009. Lanjut. Baik untuk box plot, pada diagram kotak, garis atau disebut box plot dapat menggunakan fungsi box plot. Fungsi ini adalah ukuran seberapa baik distribusi data dalam suatu kumpulan data. Grafik ini mewakili kuartil minimum, maksimum, median, kuartil pertama dan ketiga dalam kumpulan data. Lanjut. Seperti yang terlihat pada gambar di sini ya, ini adalah box plot salary, yaitu memiliki cenderung ke arah kuartil ke-1 atau negatif. Untuk selanjutnya itu box plot English, yaitu tidak cenderung ke arah kuartil ke-1 atau kuartil ketiga, yaitu melainkan simetris. Selanjutnya untuk box plot logic, sama seperti box plot English, yaitu simetris dan tidak cenderung ke arah kuartil ke-1 maupun kuartil ketiga. Selanjutnya, selanjutnya untuk box plot kuantitatif, sama seperti dua sebelumnya, yaitu berada di tengah atau simetris yang tidak memiliki kecenderungan ke arah kedua sisi, yaitu sisi kuartil pertama dan kuartil ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Gerald Sabran Rasyad. Terima kasih kepada Tio karena telah
memberikan waktu saya untuk menjelaskan mengenai data yang telah kami proses. Di sini bisa dilihat ada proses komputasi. Dalam komputasi ini kita menggunakan metode LM, di mana di dalam parameternya kita menggunakan beberapa data yang telah kita olah menjadi variabel, yaitu ada nLogic, nQuantity, nEnglish, dan lain-lainnya, sampai salary. Lalu kita masukkan ke dalam variabel model, lalu kita run si programnya, dan keluarlah koefisien intercept dari segala macam data yang telah kita proses. Boleh dilanjut? Lalu setelah itu ada heatmap. Dalam heatmap ini kita menggunakan metode melt, di mana metode ini sangat fleksibel untuk membuat heatmap. Lalu kita masukkan ke dalam variabel yaitu melt data. Lalu kita masukkan ke dalam, kita proses lagi, lalu kita masukkan ke dalam variabel rescale, lalu di akhir kita menggunakan fungsi ggplot. Ggplot ini adalah fungsi yang untuk menampilkan heat map di finalnya. Di dalam parameternya, yaitu ada degree terhadap specialization yang gambarnya berada di sebelah kiri, lalu ada gender terhadap specialization di mana gambarnya ada di tengah, lalu yang akhir ada degree terhadap gender di mana gambarnya di sebelah kanan. Silahkan dilanjut. Lalu yang terakhir yaitu diagram garis. Kita mengambil satu data, satu kolom, yaitu salary dari data tersebut. Lalu kita menggunakan metode plot dengan tipe line, L atau line, yang dimana nanti akan menampilkan data seperti ini. Dan bisa dilihat bahwa salary atau gaji dari gambar tersebut berada di indeks 2000 sampai 2500 dan juga 3000, yang dimana menempati titik tertinggi bila dilihat secara langsung. Ya, silakan dilanjut kepada Hanif Aditya Sofyan terhadap diagram linear dan yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram linear. Fungsi yang kami gunakan adalah ggplot. Kemudian data yang kami bandingkan adalah nilai bahasa Inggris dan salary. Dapat dilihat grafiknya di sebelah gambar paling kiri. Kalau dilihat dari garis cenderung untuk naik, tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan. Kemudian untuk perbandingan nilai logik dan salary, grafik cenderung naik dan kenaikannya lebih signifikan dibanding nilai bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk nilai kuantitatif, grafik cenderung lebih linear dan tidak naik ataupun turun. Kemudian saya akan menjelaskan scatter plot. Kami di sini menggunakan function plot untuk menampilkan scatter plot. Untuk scatter plot nilai bahasa Inggris dan salary dapat dilihat tidak cenderung positif maupun negatif, melainkan linear. Artinya nilai bahasa Inggris tidak begitu berpengaruh terhadap gaji kelulusan. Begitu juga dengan nilai logik yang cenderung linear, tidak naik maupun atau turun. Scatter plot sebaran data tidak positif ataupun negatif, dan juga sama seperti nilai kuantitatif yang cenderung linear. Kemudian untuk uji korelasi kami menggunakan function core test untuk menguji korelasi nilai bahasa Inggris, nilai logik, dan nilai kuantitatif terhadap salary. Hasil nilai korelasi untuk nilai bahasa Inggris dan salary adalah 0,17, dan untuk nilai logik dan salary
nilainya adalah 0,19. Kemudian untuk nilai kuantitatif dan salary, nilai korelasinya adalah 0,23, yang merupakan nilai korelasi yang paling tinggi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami atas pemaparannya. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.